Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. hari ini pada sesi keempat mungkin ya, em, alasannya kenapa sesi 4 ini saya em, sangat untuk kalian dapatkan gitu ya. Karena minggu depan itu kita tanggal 14, em, mungkin saya nggak bisa untuk mengajarkan kalian untuk FitCon gitu ya. Jadi mungkin 2 kali saya 14, 21 saya nggak bisa ngajarkan untuk FitCon, tapi nanti saya rapel di 28 sama tanggal 4-nya. Jadi mungkin em, saya memberitahu untuk karena jadwal saya lagi bentrok, tapi bisa sini kayaknya untuk tanggal 21-nya, tapi tanggal 14-nya kayaknya bentrok jadwal saya gitu. Jadi mau nggak mau nanti kita FitCon pertemuan 21-nya oke lah. Kita masih bisa FitCon gitu ya. Soalnya saya ada beberapa ujian gitu ya dan tanggal 14-nya mepet tuh lagi libur panjang. Jadi kalian ntar bisa download materi dulu. Nanti minggu depannya mungkin saya rapel ke 28 sama tanggal 4-nya. Jadi gitu ya. Jadi hari ini kita akan ada nilai tambah lagi. Kenapa? Alasannya karena yang saya bilang, kalau kalian salah di depan, ke belakang bakal salah semua untuk perhitungan. Jadi perhatikan baik-baik untuk scheduling teknik untuk project management ini yang pertama. Mungkin kemarin kita udah gambar gambar tentang eh, apa ya grafiknya gitu lah ya kayak gini gitu masih belum gitu sebenarnya. Nah kita nanti gambar ini dulu untuk step by stepnya dulu gitu karena kita belum perhitungan secara durasi. Jadi nanti ada perhitungan seperti inilah nanti durasi ditambahin semuanya kayak gitu terus ada dummy ada macam-macam. Nah saya akan mengajarkan nanti kita ada soal salah satu contoh gitu ya. Nah kita ada per chart sama Gantt chart gitu ya di mana metode jaringan grafis boleh. Oke, metode grafis menggambarkan tugas-tugas proyek yang hubungan dengan tugas-tugas tersebut. Jadi kita ada Gantt chart. Gantt chart juga yang kalian mungkin sering lihat nanti kita akan ada di Microsoft Project. Di Microsoft Project sama ini kalau di Jira mungkin ya kalau kalian nanti saya akan ajarkan sedikit mungkin di Jira. Itu nanti kotak-kotak gitu hasilnya. Akan seperti ini gitu gambarnya dari input yang ada nanti kotak-kotak gitu. Tapi kalau di Microsoft Project nanti hasil seluruhnya bahkan sampai keuangannya, sampai human resource-nya, sampai lebih kompleks lah. Nah, biasanya si Microsoft Project ini eh, kalau Jira khusus untuk IT gitu ya, biasanya IT sistem gitu di mana mereka udah bisa tahu, tapi kalau Microsoft Project itu untuk seluruhnya, mungkin untuk supply, untuk manufacturing, kemudian untuk si construction, kemudian juga untuk si IT ini atau information system gitulah semacam itu. Semuanya perhitungan human resource, perhitungan untuk finance, perhitungan untuk step by step project. Nah, di situ nanti perawatannya biasanya di situ gambar depannya adalah Gantt chart. Nah, di belakangnya kita bisa eh, search lagi bisa dijadikan beberapa grafik, mungkin gambar atau apapun itu yang dari si eh, dijadikan untuk laporan. Mungkin kalau kalian tertarik untuk aku mau bikin project management aja nih untuk Microsoft Project di misalkan kalian PT apa gitu lagi ada project ini. Nah, kalian buat tuh step by stepnya sampai ada laporannya kira-kira orangnya berapa, berapa harganya, berapa macam-macamnya. Nah, itu bisa tuh dijadikan mungkin skripsi gitu ya. Nah, karena memang lengkap sekali gitu. Jadi kalian punya deadline-nya, waktunya gitu. Nah, biasanya di skripsi juga ada kayak gini. Nah, ini mungkin saya dikit aja karena saya kalian bisa ya search di AI gampang lah. Misalkan apa analisis proyek critical path method adalah AI juga udah bisa jawab gitu ya. Jadi 3 elemen utama manajemen proyek, anggota tim, perencana proyek, pengendalian proyek dan kalian bisa baca sendiri gitu ya. Soalnya AI itu belum bisa sampai ke tahap untuk menggambar gitu ya. Jadi saya gambar yang
mungkin kalau kita kasih dia suruh desain gambar dia bisa, tapi untuk memikirkan dari eh, critical thinking kita gitu ya, atau misalkan critical path method kita suruh gambar gitu, mereka masih belum sampai situ gitu. Bahkan saya beli yang plus, mereka masih belum connect gitu. Saya beli semuanya yang saya langganan beberapa gitu ya. Mungkin dari kampus-kampus saya ambil kan masih ada website-websitenya dari mereka gratis. Dan saya punya emailnya gratis, saya coba masih belum bisa untuk di tahap ini gitu ya. Nah, di sini ada saya jelaskan per critical path method bedanya apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tujuan manajemennya, proyeknya apa. Jadi kalau seperti ini lebih ke waktu, penjadwalan, tenggat waktu gitu ya. Kalau critical path method, di mana pengorbanan biaya waktu. Jadi gini, di critical path method itu kalian ditanya misalkan, di mana jalur kritisnya? Nah, nanti ada A ke B ke C gitu ya. Nah, nanti mungkin belakang kita akan pertemuan 5. Nanti saya jelaskan tentang critical path method ini, di mana jangan sampai di kegiatan itu kita telat gitu. Kalau telat, misalkan deadline-nya besok gitu ya. Kalian lupa nih ngerjain telat ya, kan kita udah nggak bisa jalan lagi dong, udah nggak bisa submit dong gitu. Seperti itulah pengorbanan, ada biaya-biayanya. Kalau kalau di sini kan kita masuknya lebih ke bisnis ya, untuk project-project yang kita punya gitu. Nah, kemudian orientasi pada acara kalau seperti ini. Kalau si critical path method lebih kepada activity. Jadi nanti kita lebih ke eh, dua-duanya. Jadi awal mungkin kita akan membahas critical path method sampai ini gambar, terus kita buat critical path method. Terus, nah setelah pertemuan 5, 6, 7 tuh kita udah masuk per gitu. Tapi sama sebenarnya di gambarnya, grafiknya gitu. Cuman bedanya tadi lebih ke kompleks aja sih seperti ini dibanding critical path method gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus pelajarin semua gitu. Jadi kalau critical path method kita cuman perkiraan 1 kali aja. Jadi dari depan set, set, lurus garis kita udah tahu critical path methodnya di mana gitu. Tapi kalau di PERT kita punya perkiraan 3 perkiraan waktu gitu. Jadi waktu kapan early-nya sama finish-nya. Maka nanti kita akan mempelajari kapan mulai, early finish, early late finish gitu. Jadi LS, LF gitu ya. Nanti kita akan mempelajari ini. Jadi memang eh, ada plus minusnya. Konsepnya juga kalau yang sipert ini nggak nabrak-nabrak, tapi kalau critical ini bisa nabrak gitu. Nah, biasanya kalau si critical path method biasanya di construction, kalau sipert ini biasanya research and development projects. Jadi memang kita bisa bedain ya semuanya. Tapi memang kalau kalian search ya, em, Microsoft, misalkan software apa yang pantas untuk misalkan IT project gitu, atau mungkin information project masuknya lebih ke teknologi gitu loh ya. Nah, biasanya masuknya sih yang paling terbanyak gitu itu di eh, Jira itu atau Microsoft Project. Jadi memang 2 itu yang saya akan ajarkan karena kalian di bidangnya bidang sistem informasi gitu ya. Jadi saya akan mengajarkan itu. Mungkin kalau di bisnis, di kelas bisnis digital, saya lebih mengajarkan lagi di Microsoft Project juga, tapi untuk yang lainnya gitu. Jadi memang depends. Yang lain. Oke. Nah, ini ada suatu, sorry, ini kayaknya ada yang. Oke, jadi ada 3 pendiri nih, ada 3 tahap, di mana tahapannya membuat uraian kegiatan, menafsirkan waktu, menetapkan alokasi biaya. Jadi memang terdiri dari 3 tahap ini. Mungkin nanti di ujian adanya cuman eh, ada 2 soal, tapi nggak sampai kayak gini sih, cuman depan-depan doang yang gampang. Ada 3 soal, mungkin satu soalnya ini yang panjang. Jadi ketika kalian salah gambar, ini salah gitu. Jadi eh, ada 3 soal untuk UTS. 2 itu nanti cuman pengertian-pengertian lah yang kalian ada di materi. 1 ini adalah gambar. Jadi yang 2 ini mungkin nilainya 40%. Yang 1 ini beranak gitu ya. Dengan gambar yang ada itu nilainya 60%. Nah, karakteristik part mungkin kapan proyek selesai, mungkin kalian nanti bisa baca sendiri gitu ya. Sama lah intinya begini gitu ya. Nah, ada
aktivitas tadi ya ada 3 waktu. Kalau di PERT itu waktu optimis, perkiraan paling mungkin sama pesimis. Jadi itu kalau di PERT itu kita misalkan ya kalau kita lagi berjualan atau kita lagi punya project, kita punya klien, ditanya bisa kelar kapan nih Pak gitu ya, Bu bisa kelar kapan? Kita pasti em, memberikan waktu eh, pesimis atau waktu perkiraan paling mungkin. Jadi kalau saya biasanya ke klien itu bilang waktu yang paling pesimis gitu ya. Misalkan kita bisa ngerjain sebenarnya 3 hari proyeknya. Tapi saya bilang waktu pesimisnya 7 hari, Pak. Kok kayak gini? Duh, kalau sini 5 hari. Kita udah perkiraan nih, oh 3 hari. Oh ya bisa sih kita coba, Pak. Tapi biasanya 7 hari. Ini ngomongnya biasanya waktu pesimisnya. Nah, kalau perkiraan paling mungkin, misalkan 5 hari tuh atau 4 hari tuh paling mungkin gitu ya. Nah, biasanya kita kalau ke klien waktu pesimisnya. Tapi untuk optimis ya kita udah tahu. Optimisnya bisa nih 2 hari kelar sih nih gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ketika ada project kita harus ada 3 waktu ini di mana tergantung kalian sendiri. Jangan taruh di waktu optimis untuk ke klien karena pasti klien minta akan apa ya? Andaikan kalian menunggu nih suatu makanan, misalkan kalian beli makanan nih, anggap misalnya burger gitu ya. Burger ini misalkan mohon ditunggu ya 15 menit, itu udah waktu pesimis mereka. Tapi kalau mohon ditunggu ya 1 menit, ternyata burgernya 1 menit ditunggu nggak datang-datang, belum selesai-selesai gitu. Nah itu pasti kan gimana sih Mbak kata 1 menit gitu. Biasanya itu adalah kesalahan yang fatal karena itu waktu optimisnya mereka untuk 1 menit itu sebenarnya. Gitu. Jadi eh, kalian juga ketika nanti mendapatkan project, ada klien gitu ya, kalian biasanya taruh di perkiraan waktu paling mungkin atau pesimis untuk ke klien. Nah, ini contoh gitu ya, misalkan ada kegiatan A, sorry. Nah, ini yang kemarin ya, kegiatan A harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan B. Jadi ini kegiatan A, gitu ya, kita bisa gambar gini dulu, harus diselesaikan sebelum kegiatan B. Nah, bisa nih lanjutnya si B. Gitu. Nah, gambarnya seperti ini. Mungkin kita akan ke contoh soal ya. Kita coba dulu. Kita contohin soalnya dulu. Sorry. Hmm, Eh, kita coba. Ini ada soalnya. Dan kita coba satu soal dulu. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Tadi kan kalau A sebelum A itu kegiatan sebelumnya si B itu A ya. Jadi A terus kemudian B. Nah, kita bisa gambar nih. Coba untuk soal nomor 1 ini. Ini kegiatannya si X. Kegiatan sebelumnya nggak ada gitu. Nah, kita bisa gambar berarti gini. Oke. Selanjutnya Y. Kegiatan sebelumnya X. Nah, berarti setelah X adalah si Y. Z. Kegiatan sebelumnya adalah si X. Nah, berarti kita bisa si X. Karena kegiatan sebelumnya adalah si X. Nah, biasanya tips dari saya kalau ada 2 kegiatan kita skip dulu gitu ya. Kita pakai yang ini dulu gitu ya biasanya. Tapi kalau yang kedua yang sudah kita skip ini ternyata setelahnya itu masuknya lebih ke kegiatan yang 2 ini, mau nggak mau kita harus hitung gitu ya. Nah, ini biasanya ketika seperti ini tidak ada kejelasan gitu ya. Jadi Y, Z itu kegiatan sebelumnya, kegiatan sebelum dari si A.
Berarti kita bisa, dan ini juga nggak ada kejelasan dari A ini, mungkin ada lagi tambahan, misalkan di sini C. C ini mungkin em, dari si Y gitu ya misalkan. Tuh. Itu belum ada. Jadi eh, nanti mungkin kita akan coba ya kalau si ada tambahan si C itu. Jadi bisa membedakan adanya gambar ini. Nah, selanjutnya kita lihat A. Karena ini nggak bisa nih ya, harus A dulu baru, berarti kita harus gambar si A dulu mau nggak mau. Biasanya kalau ada dua gini saya skip dulu. Ah, nantilah saya pusing. Nah, ini bisa kalau kayak gini, kita bisa gambar dummy, terus kemudian ke A. Tapi kalian juga bisa gambar dummy-nya antara ke bawah atau ke atas. Karena saya gambar dua ya. Karena memang nggak ada the next-nya. Yang seperti tadi ya C itu. Dari mana? Nanti saya coba contohin ke kalian. Nah, bisa aja kayak gini karena nanti si A ini atau mungkin dari Y atau dari Z itu nggak ada. Kalau ada, nanti kita akan beda gambarnya. Gitu. Ini kita gambar dummy. Karena kita nggak nggak bisa gabung antara ini gitu selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini kita sudah anggapnya selesai gitu ya. Nah, lanjut B. B kita bisa kita gambar B ini. Nah, misal nih, ini kan bisa dua ya, bisa atas, bisa bawah. Yang bener yang mana, Bu? Yang bener semua gitu ya. Kalau misalkan ketika soalnya seperti ini. Tapi kalau kita tambahin C di sini, mungkin sebelumnya adalah Y, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini ada C, terus kemudian kegiatan sebelumnya si Y, gitu ya. Yang benar adalah yang atas. Karena ini masih ke C. Gitu ya. Jadi bisa aja, sebentar. Jadi kita bisa gambarnya seperti ini. Gitu. Kebalikannya, jika kegiatan, misalkan ini ya, kenapa alasannya ini ke bawah? Karena kita nggak bisa gabung antara Y, Z, ini misalkan ke A gitu. C kan cuma dari si Y doang gitu ya. Tapi kalau kita ganti ini X gitu ya, sebelumnya kegiatan untuk si C ini, kita gambar beda aja deh. Misalkan ini si X gitu ya. Nah, si X ini harus ditaruhnya di sini. Karena sorry, si Z. Nih, misalkan ini kegiatan sebelumnya adalah si Z gitu ya. Misalkan ini bukan dari Y deh, tapi ini C ini setelah kegiatan sebelumnya si Z gitu ya. Berarti kita harus taruhnya di sini gitu. Kenapa? Karena kan ini YZ gabungannya untuk ke A. Tapi kalau si Z sendiri itu selanjutnya adalah si C gitu. Jadi ketika misalkan ini Y tadi ya, selanjutnya dari si Y, si C langsung. Tapi tidak bisa digabung YZ langsung ke sini terus AB gitu. Nah itu akan berbeda gambarnya. Sampai di sini mungkin ada yang masih kurang paham. Sebelum kita coba nanti ada yang mau mencoba gambar. Ada yang masih belum jelas? Untuk soal nomor satu, apa sudah jelas? Iya, Ibu, jelas Kak. ibu, Oh, Jelas. masih ibu belum? bisa ulang di bagian Y dan Z itu, ibu. Oke. Yang ini ya, C ya? Bukan ibu di bawah X ibu. Yang yang mana? Ibu ada kasih tanda. Tadi ibu ada lewat kah? Tidak. Bagian Y dan Z di kegiatan sebelumnya. Ini udah. Oh, Y dan Z itu. Iya ibu, itu tadi saya ada Ini. belum paham. Iya ibu. Oh, oke. Ini kan setelah, oke. Kita ulang lagi ya.
Sampai sini. Iya, Bu. Yuk, kita ke sini aja deh. Nah, nah, jadi di sini kita ada karena sorry, merah aja. Nah, ini kan tadi kita X sebelumnya belum ada, kita lanjut. Y sama Z ini kegiatan sebelumnya adalah si X. Berarti kita gambar jadi 2. Clear di sini? Nah, Iya, Bu. di sini ada A itu sebelumnya itu Y sama Z. Nah, tapi setelah sebelum Y sama si Z ini, kita nggak tahu nih ada apa enggak. Misalkan tadi ya, karena ada C di sininya Y, berarti nanti gambarnya akan berbeda gitu ya. Misalkan di sini eh, C, ada C nih ya, dia dari si Y. Berarti mau nggak mau kita harus gambar dummy ke bawah karena setelah Y ini langsung si C gitu. Karena ini soalnya nggak ada gitu atau misalkan oke, misalkan ini C-nya ini saya gambar warnanya ini. Nah, misalkan si C-nya ini dari si Z gitu ya. Ya, sebelumnya kegiatan sebelum si C itu sebelumnya Z, berarti kita gambar C-nya di sebelah sini. Di sini paham? Jadi untuk Paham, Bu. daminya kita gambarnya ke atas. Karena untuk si A-nya ini dari Y sama Z em, itu si A ini Y sama Z. Jadi gabungan Y sama Z gitu. Jadi Y sama Z harus digabung. Tapi karena nggak bisa nih kegiatannya ada si C sebelumnya. Nah, kita bisa gambarnya daminya bisa berbeda di sini. Gitu. Makanya saya tadi bilang daminya bisa naik bisa ke bawah ketika nanti ada bagian yang berbeda. Di sini sampai di sini paham? Iya, Bu. Paham. Oke. Lanjut kita tadi ini saya gambar lagi merah ya. Mungkin ini contoh aja yang C ya. Tadi kalau misalkan kita nggak tahu nih daminya ke arah mana gitu. Kita cari ketika dia berbeda nih antara daminya ini gitu. Nah, si A lanjut nih. A itu dari kegiatan sebelumnya Y sama Z. Oke, kita gabungkan berarti tadi ada dami ya. Karena kita gabung ini dami 1. Oke, bentar. Nih, sini dami 1. Nah, ini adalah si A ini kegiatan sebelum Y sama Z. Jadi Y sama Z, nih Y sama Z. Kita berarti ke A. Sama, ini juga A. Gitu ya. Setelah B, kegiatan sebelumnya kan si A. Setelah A, yaitu si B. Nah, berarti kita next lagi adalah si B. Ini juga kita tinggal satuin aja. Nah, kalau si C ini, jika memang tadi kalau dia ada ya, si sebelumnya, misalkan yang satu adalah kegiatan sebelumnya adalah si Y, yang satu kegiatan sebelumnya si Z. Misalkan ya, tadi yang si ungu ini, dia kegiatan sebelumnya tuh si Z. Nah, gambarnya bisa beda nih. Dari misalkan si ada si C ini, kegiatan sebelumnya si Y atau si Z. Jadi kita bisa gambarnya berbeda. Tapi kalau misalkan nggak ada si C-nya, anggap ini nggak ada si C-nya. Nah, bisa aja gambarnya kayak gini, nggak ada yang salah gitu. Seperti itu. Jadi bisa naik ke bawah, bisa naik ke bawah. Tapi ketika ada tambah lagi tadi C ya, berarti gambarnya harus yang seperti tadi gitu. Nah, di sini ketika C itu ke kegiatan sebelumnya Y,
sama C itu kegiatannya sebelumnya si Z. Ada perbedaan di sini. Gitu. Gambar 1, gambar 2, gambar yang ada C-nya yang sebelumnya si Y sama sebelum si Z itu bisa berbeda. Jika memang tidak ada C-nya, tadi atas bawah benar gitu. Tapi kalau misalkan tambahan ada kegiatan si C, berarti kalau yang Y itu harus yang nomor 1, kalau Z itu yang nomor 2 yang benar gambarnya. Seperti itu. Ntar tinggal kita tulis selanjutnya 1, 2, 3. Itu mah belakangan aja. Yang penting kita udah dapet konsep gambarnya. Gitu. Sampai sini dapat dipahami untuk gambar pertama. Ntar kita coba trial siapa yang mau mencoba. Di sini? Paham, Kak. Pak. Oke. Nah, kalau belum coba nih pasti belum, ini mana sih gitu. Nah, kalian bisa silakan untuk mencoba soal kedua. Nah, ini adalah soal keduanya. Ya, silakan siapa yang mau mencoba. Ntar saya catat nih namanya. Ya, siapa yang mau mencoba? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Dapat nilai juga kok, namanya berani. Oke, Rainer ya. Namanya siapa nih aslinya? Rio, Kak. Rio. Oke, namanya panjangnya Rio. Iya, Rio Rino. Rio Rainer. Oke, silakan Rio. Bisa bisa gambar? Bisa nggak gambarnya? Bentar. Gambar dari sini, Kak? Iya, bisa tah. Pakai yang ini nih. Tadi dulu saya share. Pakai yang ini. Ini kemudian tulis draw. Nah, bisa. Coba. Oke, yang A udah, yang B udah. Jangan di situ. Ya udah. Yang ini dulu nih, enaknya. Oh, ya udah pinter. Ini mau dummy ya? Oke, udah paham ya. Tapi ini dummy ya, jangan lupa titik-titik. Jangan lurus. Ini ada panahnya ke bawah. Gitu. Iya, Bu. Dan susah soalnya. Iya, ini jangan lupa titik-titik. Terus kalau misalkan gambar, jangan lupa ada panahnya. Karena nanti beda nih ketika panah dummy-nya ke atas. Karena si E ini nggak terdiri dari B sama C.
gitu. Si E ini kan kediri dari B aja. Nah, ini udah benar gambarnya. Jadi A terus B sama C udah dapat. Kemudian D, B sama C eh, digabung gitu ya setelah kegiatan sesudah B sama C berarti si D. Nah, kegiatan tadi kalau saya biasanya oh ini ada B nih, berarti B dulu deh. Lanjut E. Jadi utamakan yang memang satu dulu gitu ya gambarnya. Nah, ini jadi daminya ke bawah, D kemudian E. Oke. Benar, Riner udah paham. Yang lainnya gimana? Paham Ibu. Oke, mau coba lagi? Ini mungkin tinggal 2 menit. Nanti kita kalau misalkan keluar, bisa nanti untuk coba lagi. Nah, ini siapa yang mau mencoba? Silakan. Ada nilai tambah di sini. Sebelum kita nanti join VidCon lagi, ini utamain yang satu single-single dulu ya. Yang 2 ini biasanya nanti-nanti dulu gitu dikerjakannya. Gitu. Ketika nanti udah mulai akhir, baru kalian, oh nih kira-kira ini ke sini nih. Gitu. Jadi kalian bisa menggambarnya, mungkin coret-coret atau ntar tinggal dihapus gitu ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau coba sebelum ini join VidCon lagi nih, udah tinggal sisa 1 menit lagi. Nanti kita ada soal lagi 2 yang lebih kompleks gitu ya, mungkin di materi gitu. Oke, mungkin di sini nanti join VidCon lagi ya. Iya, Ibu. Oke, coba gambar-gambar dulu mungkin siapa yang mau jawab. Oke, Rainer lagi mau jawab. Oke, ini mungkin udah mau ini join lagi ya. Ya, Bu.